Pernahkah Anda merasa tubuh Anda semakin lemah seiring bertambahnya usia? Apakah Anda merasa seperti ada banyak hal yang harus dikorbankan untuk menjaga kesehatan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana? Jika ya, Anda tidak sendirian. Banyak dari kita, setelah melewati usia 70, mulai merasa bahwa gerakan fisik harus diminimalkan untuk menghindari cedera atau sakit. Namun, tahukah Anda bahwa cara berpikir ini justru bisa memperburuk keadaan? Di video ini, kami akan mengungkapkan 6 kebiasaan yang bisa mempercepat penurunan kesehatan Anda seiring bertambahnya usia, serta cara-cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melawan hal tersebut. Dari kebiasaan makan yang tidak tepat, hingga kurangnya interaksi sosial yang penting untuk kesehatan mental, semua ini dapat memengaruhi kualitas hidup Anda tanpa Anda sadari. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara menjaga kekuatan otot, makan dengan bijak, tetap terhubung dengan orang-orang terdekat, dan menghindari masalah kesehatan yang sering dianggap remeh, maka Anda harus menonton video ini sampai habis. Kami akan membagikan tips praktis yang dapat Anda mulai lakukan hari ini juga, yang tidak hanya akan membantu Anda mempertahankan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jangan lewatkan, karena apa yang Anda pelajari di sini bisa menjadi perubahan besar untuk masa depan Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Habit 1. Tidak menggunakan otot Anda dengan cukup. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita yang mulai terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat agar tubuh kita tidak terluka. Pemikiran ini tampaknya logis, bukan? Kita seringkali merasa bahwa semakin tua kita, semakin rapuh tubuh kita, dan setiap gerakan yang intens bisa membawa bahaya. Rasa sakit pada sendi, keseimbangan yang semakin menurun, dan rasa takut akan cedera akibat mengangkat benda berat menjadi hal yang menguasai pikiran kita. Ketakutan ini membuat kita mulai membatasi diri, mencoba mengurangi aktivitas fisik, berpikir bahwa dengan cara ini, kita dapat melindungi tubuh kita dari bahaya. Namun, yang seringkali kita lupakan adalah kenyataan yang lebih mengejutkan. Ketakutan inilah yang sesungguhnya secara perlahan melemahkan tubuh kita jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan. Setiap kali kita memilih untuk menghindari gerakan fisik, kita memberi izin pada kelemahan untuk meresap ke dalam tubuh kita. Otot-otot kita mulai kehilangan kekuatan, dan tanpa kita sadari, kita perlahan-lahan terjerumus dalam proses yang disebut sarkopenia, penurunan massa otot yang seiring waktu akan dialami oleh setiap orang. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, tetapi yang sering kita lupakan adalah bahwa meskipun proses ini alami, ia bisa berlangsung jauh lebih cepat jika kita tidak berusaha untuk tetap aktif. Bayangkan tubuh kita yang dulunya begitu kuat dan bertenaga, yang dengan mudahnya dapat menyelesaikan berbagai aktivitas sehari-hari, kini mulai kehilangan kekuatannya. Pikiran tentang kehilangan kekuatan ini bisa sangat menakutkan, bahkan mengganggu tidur malam kita, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak harus menjadi seorang atlet atau mengangkat beban yang sangat berat untuk melawan proses ini. Hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan, berjalan cepat, atau bahkan menggunakan pita resistensi untuk melatih otot tubuh, dapat membawa perubahan yang luar biasa. Mungkin terlihat sepele, bahkan tidak penting, namun setiap gerakan yang Anda lakukan dengan penuh perhatian dan kesadaran, meski tampak kecil, adalah langkah besar menuju kekuatan yang lebih besar. Aktivitas ringan semacam ini memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembalikan dan mempertahankan kekuatan otot yang sangat berharga. Kekuatan yang memberi kita kemampuan untuk tetap mandiri, untuk menjalani hidup dengan penuh rasa percaya diri, dan untuk merasakan kebebasan yang seringkali kita kira telah hilang. Yang terpenting dari semuanya adalah konsistensi. Setiap kali Anda membungkuk untuk mengambil barang dari lantai, menaiki tangga, atau meraih barang yang jauh di rak tinggi, tubuh Anda sedang bekerja keras. Otot-otot yang Anda latih dengan tindakan-tindakan sederhana ini adalah yang memungkinkan Anda untuk melakukan semuanya dengan lebih mudah, lebih efisien, dan tentu saja lebih aman.
Namun, jika kita membiarkan otot-otot ini melemah seiring waktu, kita mulai merasakan hilangnya kemandirian kita. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Meskipun rasa takut dan ketidaknyamanan seringkali muncul, saya ingin mengingatkan Anda bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Langkah-langkah kecil yang konsisten, meski terlihat sepele, memiliki kekuatan luar biasa untuk membangkitkan kembali kekuatan fisik kita, untuk mengembalikan kita ke tempat di mana kita merasa percaya diri dan mandiri, dua hal yang sering kita kira telah hilang. Ingatlah ini, Anda berhak untuk merasa kuat dan bebas. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah bukti nyata dari kekuatan yang tak terbatas yang ada dalam diri Anda. Dengan berani melangkah maju, Anda membuka pintu untuk masa depan yang lebih sehat, lebih bebas, dan lebih bertenaga. Anda tidak hanya melawan proses penuaan, Anda berjuang untuk hidup yang lebih penuh, yang dipenuhi dengan kekuatan, rasa percaya diri, dan kebebasan untuk menikmati hari-hari Anda dengan penuh makna dan kebahagiaan. Habit 2, makan dengan cara yang sama seperti saat usia 40-an. Siapa di antara kita yang tidak merindukan kehangatan dan kenyamanan dari makanan yang telah lama kita kenal? Setiap suapan yang kita nikmati bukan hanya sekadar makan, ia menghidupkan kembali kenangan manis yang penuh dengan tawa, kebersamaan, dan momen-momen berharga dari masa lalu. Rasanya, aroma makanan yang sudah lama kita santap bisa membawa kita kembali ke masa-masa indah bersama keluarga atau teman-teman tercinta, hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, dan kehangatan. Seolah-olah waktu mundur, dan kita kembali merasakan semangat muda yang dulu menggelora, saat tubuh kita penuh dengan energi dan hidup penuh dengan harapan. Namun, meskipun kenangan itu begitu kuat dan menyentuh hati, kita tak bisa menghindari kenyataan yang tak terelakkan. Tubuh kita berubah. Metabolisme kita melambat seiring bertambahnya usia, dan tubuh yang dulu aktif dan bertenaga kini mulai berhadapan dengan tantangan yang lebih besar. Apa yang dulu terasa mudah dan alami, kini menjadi semakin sulit untuk dijalani. Bagi banyak orang yang telah memasuki usia lebih senior, kebiasaan makan yang telah tertanam selama bertahun-tahun seringkali terasa begitu nyaman, bahkan memberikan rasa aman yang menenangkan. Makanan adalah tempat di mana kita menemukan pelipur lara, penghiburan dari kerasnya kehidupan yang kadang penuh dengan stres dan kecemasan. Namun, saat kita melangkah lebih jauh dalam kehidupan ini, kita mulai menyadari bahwa kenyamanan tersebut bisa menyesatkan. Di usia 70-an atau lebih, tubuh kita membutuhkan perhatian yang lebih bijak, lebih teliti, dan lebih penuh kasih. Kita tidak lagi bisa makan dengan cara yang sama seperti ketika kita masih muda, atau seperti yang kita lakukan saat berusia 40-an, karena kebutuhan tubuh kita telah berubah secara drastis. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Makan lebih banyak tidak lagi menjadi pilihan yang bijak. Sebaliknya, kita perlu belajar untuk makan dengan penuh kesadaran, memilih makanan dengan hati-hati, mempertimbangkan kualitas dan dampaknya terhadap tubuh kita yang semakin menua. Ini bukan hanya tentang memanjakan lidah atau sekadar memenuhi perut, tetapi lebih kepada memberi tubuh kita apa yang benar-benar dibutuhkannya. Makan dengan penuh perhatian adalah tentang menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan kuat, bukan hanya mencari kenikmatan sesaat yang cepat memudar. Saat usia semakin bertambah, tubuh kita semakin membutuhkan perhatian ekstra. Makanan berat yang penuh dengan lemak jenuh, gula berlebih, atau karbohidrat olahan kini bukanlah pilihan yang tepat. Makanan-makanan ini, meskipun bisa memberi rasa kenyang sementara, sebenarnya justru memberikan dampak negatif pada kesehatan kita. Mereka memperberat tubuh kita, menambah rasa lelah yang tak perlu, dan perlahan-lahan menggerogoti energi yang kita miliki. Makanan yang seharusnya memberi kehidupan malah membuat kita semakin lemah, kehilangan vitalitas yang dulu kita nikmati. Untuk itu, saatnya untuk melepaskan kebiasaan lama yang penuh kenikmatan semu namun membawa kerugian jangka panjang. Sebagai gantinya, pilihlah makanan yang kaya akan nutrisi, yang dengan lembut tetapi pasti mendukung tubuh kita untuk tetap kuat dan penuh energi. Pilihlah sayuran segar yang penuh dengan serat dan vitamin, yang tidak hanya memberikan kesegaran tetapi juga melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Konsumsilah protein tanpa lemak, seperti ikan atau ayam tanpa kulit, yang memberi kekuatan pada otot kita tanpa menambah beban berlebihan pada sistem pencernaan. Berikan tubuh Anda lemak sehat, seperti yang terkandung dalam alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun, yang tidak hanya memberikan rasa enak dan kenikmatan, tetapi juga menjaga kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya. Jangan lupa juga buah-buahan segar yang menghidrasi tubuh, seperti semangka yang menyegarkan atau jeruk yang kaya akan vitamin C,
yang sangat baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Namun, perubahan ini bukanlah tentang mengurangi kenikmatan makan atau membatasi diri kita secara drastis. Ini adalah tentang menyesuaikan kebiasaan makan dengan kebutuhan tubuh yang semakin menua. Ini adalah tentang belajar memilih makanan yang lebih bijaksana, yang mendukung kesejahteraan kita dan memastikan kita dapat menikmati hidup dengan energi dan semangat yang lebih lama. Makanan yang kita pilih sekarang harus mendukung tubuh kita untuk tetap hidup dengan penuh vitalitas, untuk terus bergerak dan merasakan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Kualitas makanan yang kita konsumsi sekarang jauh lebih penting daripada jumlahnya. Makanan yang kita pilih dengan penuh perhatian dan cinta untuk tubuh kita, yang mampu memberikan energi dan vitalitas, adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri. Ini bukan hanya soal menjaga kenangan masa lalu, tetapi tentang memberi tubuh kita kesempatan untuk terus berkembang dan menikmati hidup dengan segala keindahannya. Dengan kebiasaan makan yang bijaksana, kita memberi tubuh kita hadiah terbaik, menjaga kesehatan kita, dan memastikan bahwa kita dapat terus menikmati kebahagiaan yang sejati, tidak hanya sekarang, tetapi sepanjang hidup kita. Habit 3. Mengisolasi diri secara sosial. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kita seringkali merasakan perasaan yang tak bisa kita bendung, perasaan terasing dari dunia yang sebelumnya penuh dengan keriuhan interaksi. Setiap langkah yang kita ambil seolah semakin menjauhkan kita dari kehangatan hubungan dengan orang-orang terdekat, dari tawa yang menggema, dari percakapan yang memeluk hati. Ada rasa cemas yang terus membayangi, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang semakin tinggi, memisahkan kita dari dunia luar. Hati yang dulunya penuh semangat kini terasa hampa, dan kita mulai menutup diri, bersembunyi dalam zona nyaman yang semakin lama semakin mengekang kebebasan kita. Tak jarang, kita merasa enggan untuk berinteraksi, bahkan terjebak dalam rasa takut terluka lagi, takut bahwa kita tak lagi memiliki sesuatu yang berarti untuk ditawarkan kepada dunia. Rutinitas yang monoton menjadi pelarian yang lebih aman, dan rumah kita, tempat yang dulu penuh dengan keceriaan, menjadi tempat yang terasa nyaman namun menipu. Di dalam kedamaian semu ini, sebenarnya ada ancaman yang mengintai. Isolasi sosial yang, meskipun tampak tak berbahaya, sesungguhnya mematikan secara perlahan. Kesepian bukan sekadar rasa sunyi yang menggerogoti tubuh kita, tetapi sebuah perasaan keterasingan yang jauh lebih dalam. Sebuah perasaan bahwa kita tak lagi memiliki tempat di dunia ini, bahwa orang-orang di sekitar kita telah melanjutkan hidup mereka tanpa kita. Perasaan ini perlahan-lahan menggerogoti jiwa kita, menciptakan kehampaan yang begitu mendalam, yang merusak baik kesehatan fisik maupun mental kita. Tidak hanya membawa kita menuju jurang kesedihan yang tak berujung, tetapi juga menambah beban yang berat di hati kita. Penelitian menunjukkan betapa kesepian yang terus-menerus bisa merusak hidup kita secara keseluruhan. Kesepian yang tak tertangani dapat mengarah pada depresi yang menghancurkan, mempercepat penurunan fungsi kognitif, bahkan berisiko memicu penyakit jantung, penyakit yang tak hanya merusak tubuh, tetapi bisa merenggut kehidupan itu sendiri. Perasaan terisolasi yang datang secara perlahan ini seringkali membuat kita merasa seperti bayangan yang tak terlihat, terabaikan dan terbuang, merampas semangat hidup kita dan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Namun, meskipun kesepian itu terasa begitu mencekam, dalam gelapnya malam yang terasa panjang, ada secercah cahaya yang tetap bersinar. Harapan itu masih ada, meskipun terasa jauh. Kunci untuk keluar dari belenggu kesepian yang mencekam adalah dengan menjaga hubungan, sekecil apapun itu, baik dengan orang-orang yang kita kenal, maupun dengan mereka yang tulus peduli dan mencintai kita tanpa syarat. Anda tak perlu merasa terbebani dengan ide untuk selalu menjadi bagian dari keramaian, menghadiri setiap acara sosial, atau memiliki banyak teman untuk merasa dihargai. Yang paling penting adalah mencari dan merayakan momen-momen kecil yang bisa menghubungkan kita kembali dengan dunia, meskipun hanya sejenak. Mungkin itu berarti berbincang dengan tetangga yang selalu menyapa dengan senyum hangat, bergabung dalam kegiatan komunitas yang penuh dengan semangat kebersamaan, atau sekadar menelepon seseorang yang kita kasihi, mendengarkan suaranya yang lembut dan mengingatkan kita bahwa kita masih memiliki tempat yang penuh makna dalam kehidupan ini. Ingatlah, Anda tak perlu menjadi orang yang selalu sibuk atau terjaga setiap saat untuk merasa terhubung dengan dunia. Terkadang, interaksi yang paling sederhana, sebuah percakapan singkat yang penuh kasih, bisa menjadi penyembuh yang luar biasa. Dalam momen itu, suasana hati Anda bisa terangkat, beban pikiran yang menggelisahkan bisa terasa lebih ringan, dan yang paling penting, Anda diingatkan bahwa Anda masih memiliki tempat di dunia ini yang penuh dengan arti. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah percakapan kecil, sebuah jalinan kata-kata penuh kasih yang bisa mengembalikan semangat hidup, membangkitkan harapan yang mungkin sudah lama padam, dan memberikan makna yang mendalam dalam perjalanan hidup Anda yang penuh warna ini. Habit 4. Mengabaikan tanda-tanda kesehatan kecil. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia,
kita seringkali terjebak dalam perangkap yang tampaknya tak berbahaya, yakni mengabaikan tanda-tanda kesehatan kecil yang muncul, menganggapnya sebagai gangguan sepele yang tak berarti. Kita sering berkata pada diri sendiri, "Oh, ini hanya kelelahan biasa," atau hanya sedikit stres yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam dan lebih kompleks daripada itu. Tanda-tanda kecil yang kita anggap sepele sebenarnya adalah panggilan dari tubuh kita yang penuh kasih, sebuah pesan yang harus didengarkan, tetapi seringkali kita abaikan. Ketika tubuh kita mulai memberikan sinyal, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk memperhatikan diri kita sendiri, untuk berhenti dan mendengarkan dengan penuh kesadaran. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Seringkali, kita meremehkan gejala-gejala yang sebenarnya bisa menjadi petunjuk awal dari masalah yang lebih besar yang sedang berkembang di dalam tubuh kita. Pusing yang datang tiba-tiba, rasa sesak di dada yang tiba-tiba muncul, atau kelelahan yang mengganggu, yang tak kunjung hilang. Semuanya ini adalah tanda-tanda yang tidak boleh dianggap remeh. Namun, banyak dari kita yang lebih memilih untuk mengabaikan, berpikir bahwa ini hanya masalah sementara yang akan hilang begitu saja. Betapa seringnya kita mengabaikan tubuh yang sedang berteriak, meminta perhatian kita, dengan alasan bahwa kita terlalu sibuk atau terlalu lelah untuk peduli. Kita menutup mata dan telinga terhadap apa yang tubuh kita coba sampaikan, padahal itu adalah panggilan darurat untuk menjaga kesehatan kita. Jangan biarkan kita terus-menerus mengabaikan tanda-tanda ini. Setiap detik yang kita tunda adalah kesempatan yang hilang untuk mencegah sesuatu yang jauh lebih serius di masa depan. Rasa sesak napas yang tak wajar, pusing yang datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, atau kelelahan yang terus menghantui, semua itu bisa menjadi tanda pertama dari kondisi yang lebih mengancam kesehatan kita. Jika kita terus mengabaikan pesan-pesan ini, kita tidak hanya berisiko menghadapi penyakit yang lebih parah, tetapi kita juga berisiko kehilangan waktu, kebahagiaan, dan kualitas hidup kita yang sangat berharga. Kita mengorbankan lebih banyak daripada yang kita sadari, hidup kita sendiri. Tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan kita. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang padat, tetapi kesehatan adalah anugerah yang tidak bisa ditunda-tunda. Menunda pemeriksaan medis atau terus mengabaikan tanda-tanda ini hanya akan memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko berkembangnya penyakit yang mungkin sudah terlambat untuk disembuhkan. Deteksi dini bukanlah sekadar istilah yang kosong. Itu adalah langkah pertama yang paling penting dalam melindungi hidup kita. Ini adalah kesempatan untuk menghindari masalah yang lebih besar, menghindari penderitaan yang bisa mengubah hidup kita. Setiap tanda yang muncul adalah peringatan untuk tidak menunda lagi. Tubuh kita tidak meminta banyak, hanya perhatian yang seharusnya kita berikan. Ketika tubuh kita memberi sinyal, itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus, dari diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Itu adalah dorongan untuk kita tidak menunggu lebih lama, untuk berhenti mengabaikan apa yang seharusnya kita hadapi. Jangan biarkan rasa takut, malas, atau keraguan menunda tindakan kita. Setiap langkah yang kita ambil untuk menjaga kesehatan adalah langkah untuk memperpanjang hidup kita, untuk menikmati setiap detik berharga bersama orang yang kita cintai, untuk melanjutkan perjalanan hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Mengabaikan tanda-tanda kecil bukan hanya kehilangan kesempatan untuk menjaga diri kita, tetapi juga melupakan hak kita untuk hidup dengan sehat dan penuh semangat. Ingatlah, kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli. Itu adalah investasi yang hanya bisa kita bangun dengan perhatian dan tindakan tepat waktu. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Habit 5. Mengandalkan memori daripada alat bantu eksternal. Pernahkah Anda merasa hati Anda dibebani oleh kekhawatiran yang mengganggu, tertekan oleh tumpukan hal-hal yang harus Anda ingat? Janji temu dengan dokter yang semakin sering datang, waktu yang tepat untuk meminum obat yang sangat penting bagi kesehatan Anda, atau bahkan tanggal-tanggal penting yang tidak boleh terlupakan, seperti ulang tahun orang yang Anda cintai atau peringatan-peringatan berharga yang menyentuh hati? Saat kita menua, memori jangka pendek yang dulu begitu tajam dan tajam, yang mampu menampung setiap detail kehidupan dengan mudah, mulai meredup. Proses penuaan ini adalah bagian alami dari kehidupan, namun seringkali membawa perasaan cemas yang mencekam, seperti beban berat yang menekan hati dan pundak kita tanpa henti. Perasaan cemas itu bisa datang begitu mendalam dan tak terduga, membuat kita merasa seolah-olah kita sedang kehilangan kendali atas hidup kita yang dulu penuh dengan kekuatan dan kepastian. Kita berusaha keras, terjebak dalam pikiran yang berputar-putar, terperangkap dalam labirin daftar panjang yang harus kita ingat, tanpa menyadari bahwa sebenarnya kita telah diberi alat-alat yang dapat membantu. Alat-alat ini bukanlah simbol kelemahan atau kegagalan. Sebaliknya, mereka adalah lambang kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman hidup yang semakin dalam. Mereka memberi kita kesempatan untuk tetap mengendalikan kehidupan kita,
bahkan saat perubahan tak terelakkan datang bersama bertambahnya usia. Menggunakan alat bantu eksternal, seperti planner, aplikasi pengingat di ponsel, atau bahkan catatan kecil yang kita tulis dan letakkan di meja kerja, merupakan langkah yang penuh kebijaksanaan. Ini bukanlah hal yang memalukan atau tanda ketergantungan. Sebaliknya, ini adalah keputusan yang penuh dengan pengertian dan cinta diri. Ini adalah cara kita untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri, untuk merasakan ketenangan dan kedamaian yang kadang-kadang terasa begitu jauh di tengah hiruk-pikuk hidup. Menulis atau mencatat hal-hal yang perlu kita ingat bukan hanya sekadar mencatat informasi, tetapi juga sebuah bentuk perhatian diri, tindakan kasih sayang pada diri kita sendiri yang memberi kita kesempatan untuk bernafas, mengurangi beban mental yang bisa membuat kita terhimpit. Alat bantu ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk meredakan stres yang tak perlu kita rasakan ketika kita memaksakan diri untuk mengingat segalanya dengan sempurna. Setiap upaya berlebihan untuk memuat setiap detail dalam ingatan bisa menguras energi kita, merampas momen-momen indah yang sebenarnya harus kita nikmati dengan penuh kesadaran dan perhatian. Namun, dengan memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita, kita tidak lagi terperangkap dalam kecemasan itu. Kita bisa menulis, mencatat, dan merasa lega. Karena beban memori yang sebelumnya menggunung kini sudah dialihkan ke tempat yang lebih aman dan teratur. Dengan langkah sederhana ini, kita memberi diri kita izin untuk hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih percaya diri. Tidak ada lagi kekhawatiran akan melupakan hal-hal kecil yang sangat berarti. Solusinya sudah ada di tangan kita, mudah diakses dan tersedia bagi siapa saja yang bersedia memanfaatkannya. Alat bantu ini memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup tanpa rasa takut yang menghantui kita, memberikan kebebasan emosional untuk menikmati momen berharga tanpa kecemasan. Ini bukan tentang ketidakmampuan kita untuk mengingat atau menyerah pada penuaan. Ini adalah tentang memanfaatkan segala sumber daya yang kita miliki untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih teratur, dan jauh lebih damai. Dengan menggunakan alat bantu, kita memilih untuk hidup dengan keyakinan, bebas dari kecemasan yang membebani, dan dengan kesadaran penuh bahwa kita selalu memiliki kontrol atas jalan hidup yang kita pilih. Habit 6. Menolak teknologi. Bagi banyak orang yang sudah memasuki usia senja, ada perasaan takut dan kebimbangan yang mendalam terhadap dunia teknologi yang terus berkembang. Rasanya, dunia yang semakin maju ini hanya akan membuat mereka semakin terasing dan terputus dari kenyamanan dunia yang mereka kenal. Ketakutan itu datang tanpa henti, seolah-olah teknologi bukan lagi alat untuk mempermudah hidup, melainkan musuh yang rumit dan mengancam. Ada rasa cemas yang mencekam, dengan anggapan bahwa teknologi terlalu kompleks, penuh dengan istilah asing yang sulit dipahami, dan penuh dengan tantangan yang seakan tak teratasi. Seringkali, muncul pula keyakinan bahwa sudah terlambat untuk mempelajari hal-hal baru, terutama hal-hal yang tampaknya begitu jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, jika kita terus menutup diri terhadap teknologi, kita tidak hanya membatasi diri kita, tetapi juga berisiko kehilangan kualitas hidup yang sebenarnya bisa kita nikmati dengan lebih baik. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Mengabaikan teknologi di dunia yang berkembang begitu pesat ini bukan hanya membuat kita merasa terisolasi, tetapi juga menghalangi kita untuk merasakan manfaat luar biasa yang ditawarkannya. Teknologi bukanlah sekadar tentang aplikasi-aplikasi baru yang seringkali membingungkan, perangkat canggih yang terlihat rumit, atau gadget mahal yang sulit dipahami. Teknologi sejatinya adalah sebuah alat yang bisa memperkaya hidup kita dalam cara-cara yang tak terduga dan penuh keajaiban. Bayangkan sejenak, bagaimana sebuah ponsel pintar yang tampaknya sederhana dapat menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Dengan ponsel pintar, kita bisa mengirim pesan kepada anak-anak atau cucu-cucu yang jauh, membawa kebahagiaan, rasa kebersamaan, dan kehangatan meskipun jarak memisahkan kita. Setiap pesan yang terkirim, setiap foto yang dibagikan, menjadi penghubung yang mengikat cinta dan perhatian, membangun ikatan yang semakin kuat dalam dunia yang begitu luas dan terkadang sepi ini. Lebih dari itu, teknologi juga memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kontrol yang lebih besar atas hidup kita, terutama dalam hal kesehatan. Bayangkan sejenak, bagaimana Anda bisa memeriksa catatan medis Anda secara online tanpa harus mengantri panjang di rumah sakit yang penuh sesak. Betapa tenangnya hati Anda ketika tahu bahwa informasi kesehatan Anda bisa diakses kapan saja, memberi Anda kendali yang lebih besar atas tubuh dan kehidupan yang sudah melalui begitu banyak pengalaman dan tantangan. Teknologi memberi kesempatan untuk mengatur pengingat penting, seperti mengonsumsi obat atau melakukan aktivitas fisik, yang mendukung Anda dalam menjaga rutinitas hidup yang lebih sehat, teratur, dan lebih bermanfaat bagi tubuh yang sudah melewati berbagai ujian kehidupan. Namun, yang terpenting dari semua ini bukanlah menjadi ahli dalam teknologi atau menguasai setiap fitur gadget yang ada.
Yang terpenting adalah keberanian untuk membuka hati dan pikiran terhadap dunia baru yang penuh kemungkinan. Ini adalah soal memiliki keinginan yang tulus untuk belajar, untuk mencoba, dan untuk merasakan manfaat besar dari setiap langkah kecil yang kita ambil. Bayangkan betapa besar perubahan yang bisa terjadi hanya dengan mencoba sedikit demi sedikit. Tidak ada salahnya untuk meminta bantuan dari anak, cucu, atau teman-teman yang lebih muda, yang dengan penuh kasih dan kesabaran akan membimbing Anda melalui dunia aplikasi atau fitur-fitur ponsel yang dapat mempermudah kehidupan Anda. Setiap aplikasi pengingat yang sederhana atau bahkan hanya mempelajari cara menggunakan kamera untuk mengabadikan kenangan indah bersama orang-orang tercinta bisa menjadi gerbang menuju kehidupan yang lebih mudah dan penuh koneksi yang bermakna. Pada akhirnya, teknologi, ketika digunakan dengan bijaksana dan dengan hati yang terbuka, bukan hanya alat yang membantu kita menjalani hari-hari, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih penuh kasih sayang. Ini adalah penghubung antara Anda dengan orang-orang yang Anda cintai, yang mampu memperkecil jarak yang memisahkan, memberikan Anda rasa kemandirian yang lebih kuat, dan mengurangi rasa kesepian. Jangan takut untuk membuka diri, karena dunia yang lebih besar ini adalah teman sejati yang akan mendampingi Anda, memberi Anda rasa aman dan kebahagiaan, menemani setiap langkah dalam perjalanan kehidupan yang penuh makna dan harapan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini tentang pentingnya membuka diri terhadap teknologi dan bagaimana hal itu bisa memperkaya kehidupan kita? Kami ingin mendengar dari Anda, apa satu hal yang Anda pelajari dan akan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tulis komentar Anda di bawah video ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberi tanda suka, membagikan video ini kepada orang yang Anda cintai, dan tentunya, subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah mendukung kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.